Pada saat ini anak-anak kita sedang disibukkan dengan thalabul ilmi, dengan mencari ilmu gitu ya. Dan mencari ilmu tentunya tempatnya di pondok pesantren. Itu loh ya. Sekarang bermunculan pondok-pondok pesantren. Oleh karena itu, supaya anak-anak kita masuk ke pondok pesantren tidak salah niat dan tidak salah tujuan, maka pada hari ini saya sengaja membawa judul tentang metode cara mudah mempelajari kitab kuning. Karena memang pelajaran kitab kuning ini adalah pelajaran yang paling berat di pondok pesantren. Maka ada juga pondok pesantren yang tidak menerapkan kitab kuning. Udah langsung aja belajar bahasa Arab. Nah inilah ya. Jadi semua ilmu sebenarnya bisa dipelajari. Kalau kita lihat kapal terbang, secara akal tidak mungkin besi bisa terbang gitu ya. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan bisa terjadi. Apapun bisa terjadi dipelajari. Begitu juga kita dalam memahami kitab kuning. Gitu ya. Kitab kuning tulisannya cilik-cilik, laka sandangannya pisan. Boro-boro bisa maca, apalagi menerjemah isinya. Oleh karena itu, maka kalau anak-anak kita ingin pinter, ingin ahli agama, harus menguasai kitab kuning, ya, atau yang disebut kutubut turos, kitab-kitab pewaris dari para ulama. Maka kalau ada pesantren tidak mempelajari jurmiyah di dalamnya, berarti itu pembohongan publik, berarti itu pesantren yang sudah menyimpang dari anggaran dasar, ya. Jadi namanya jangan pesantren, boarding school gitulah, atau juga pendidikan Islam, ya. Tapi kalau pondok pesantren harus identik dengan kitab kuning. Oleh karena itu, bagaimana sih caranya mempelajari kitab kuning? Saya katakan tadi, semua ilmu ada pintunya. Semua ilmu bisa dipelajari. Kapal terbang saja itu bisa terbang. Ada ilmunya. Kalau nggak pakai ilmu pusing gitu ya. Itu kan namanya dohir, ilmu dohir. Apalagi mempelajari kitab kuning. Oleh karena itu, para santri yang mau mesantren dimanapun mesantrennya harus mengetahui, mendengarkan ceramah ini supaya tidak tersesat, supaya tidak salah jalan. Ya. Jadi sebelum berangkat ke pesantren harus tahu dulu apa sih tujuan pesantren itu. Harus tahu dulu bagaimana niatnya gitu loh. Sebab di dalam kitab Ta'limul Muta'allim juga disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, di akhir zaman banyak orang-orang yang mencari ilmu tapi tujuannya salah. Tujuannya menyimpang. La tanalu, tidak memperoleh maksud. La tanalul maksud, tidak memperoleh maksud dan tujuan. Lamma kasura fi hadzal zaman. Zaman akhir itu banyak orang yang berbondong-bondong mencari ilmu pondok pesantren tapi salah niat. Niatnya mondok pesantren supaya bisa cepat kerja, supaya bisa keliling dunia, supaya dihormati oleh manusia,
supaya bisa menjadi apa istilahnya pejabat negara misalnya. Ya, supaya cepat terkenal, tenar. Semua itu adalah niat yang salah, ya. Barang siapa yang mencari ilmu tidak karena Allah, falyatabawwa maq'adahu finnar, maka tempatnya adalah di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Sudah membiayai, orang tua sudah membiayai, sudah memberi modal, salah niat. Jadi bagaimana niatnya? Pertama, satu niat karena menghidupkan agama Allah. Ya, agama Islam ini kalau tidak digali ilmu pengetahuan agamanya, siapa yang mau menjadi mubalik? Siapa yang mau menjadi ustadz? Siapa yang mau menjadi kiai? Kalau sudah niatnya salah. Ya, oleh karena itu satu, untuk menghidupkan agama Islam atau li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Yang kedua, untuk bersyukur, mensyukuri akal, itu loh ya, karena alat yang penting bagi manusia adalah akal. Apalagi terakhir, liridhoillah, untuk mendapatkan ridho Allah. Tolabul ilmi, tolabul hidayah. Orang mencari ilmu intinya adalah mencari hidayah. Supaya apa? Supaya hidupnya tidak tersesat. Supaya hidupnya selamat. Supaya hidupnya masuk surga tanpa hisab. Supaya masuk surga sekeluarga. Supaya bisa mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, itu tujuan orang mencari ilmu. Kalau sudah mendapat ridho Allah, kalau sudah mendapat ilmu yang bermanfaat, maka kehidupannya akan berkah dan barokah. Satu saja, dapat ilmu yang bermanfaat, maka akan mendapatkan berkah dan barokah. Jadi keligane Arab kerja, ngelamar kerja, ana sing nawari. Pengen jadi pegawai negeri, ana sing nawari. Loh, jodoh parak jodoh. Karena apa? Karena kalau sudah mendapat ridha Allah dan mendapat ilmu yang bermanfaat, maka hidupnya akan berkah, ya. Akan merembet kepada yang lainnya. Oke, kita ke judul. Jadi kalau kita ingin mempelajari kitab kuning, maka satu syaratnya, satu harus menguasai dulu ilmu nahwi. Wa nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu adalah ilmu yang pertama kali wajib dipelajari oleh para santri, karena memahami Al-Quran, memahami